Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, baiklah ya. Bagaimana? Apakah semuanya hadir? Hadir semua ya? Oke, alhamdulillah. Oke, baiklah. Sebelum kita mulai ya pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa menurut agama masing-masing dan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Ya, kembali lagi ya, Bapak himbaukan kepada kalian untuk tetap menjaga kesehatan. Apalagi sekarang ini seluruh dunia, khususnya Indonesia itu lagi dilanda pandemi, yaitu pandemi corona atau COVID-19 ya. Bapak harap kepada kalian untuk tetap melaksanakan prokes kesehatan seperti yang telah dicanangkan oleh pemerintah Indonesia. Oke, lanjut saja. Nah, hari ini kita masuk pelajaran kita, yaitu pelajaran IPS. Nah, itu seperti biasa, kita akan masuk atau materi inti kita yaitu mengenai ruang. IPS atau lebih tepatnya geografi. Sebelum kita masuk pada materi inti kita itu mengenai ruang, Bapak ingin bertanya kepada kalian, ada yang tahu enggak apa itu geografi? Ya, betul sekali. Geografi itu diambil dari dua suku kata, yaitu geo yang artinya bumi dan grafi yang diambil dari kata grafien yang memiliki arti menjelaskan. Nah, maka dapat kita simpulkan bahwasanya geografi adalah sebuah ilmu yang menjelaskan atau mempelajari mengenai seluk-beluk dari bumi ini. Nah, seperti apa seluk-beluknya, Pak? Nah, seluk-beluknya itu seperti menjelaskan mengenai segala macam fenomena alam yang terjadi di bumi ini, seperti gempa bumi, tsunami, hujan, dan lain sebagainya ya. Oke, sampai sini paham? Oke, kita lanjut saja kepada materi inti kita, yaitu ruang. Pengertian dari ruang. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, laut, dan udara. Seperti yang kita ketahui kan, kalau kita bicara mengenai wadah, itu tidak terlepas dari tempat. Nah, pasti pemikiran kita itu terletak dari tempat. Nah, maka dapat kita artikan bahwasanya bumi ini juga termasuk dalam lingkungan ruang. Karena bumi ini merupakan satu kesatuan wilayah yang ditinggali oleh makhluk hidup. Nah, contohnya seperti apa? Misalnya ya, sekarang kan kita tinggal di Pulau Bengkalis. Nah, Pulau Bengkalis ini pasti ada makhluk hidupnya. Nah, begitu pula yang ada di Pulau Jawa, pasti ada kan? Kita tahu bahwasanya Pulau Bengkalis ini merupakan satu tempat, sedangkan di Pulau Jawa itu ada satu tempat yang berbeda. Maka dapat kita artikan menjadi satu kesatuan wilayah. Nah, seperti itu. Nah, dari satu kesatuan wilayah yang ada di bumi tersebut sebagai tempat tinggal manusia dan makhluk hidup lainnya. Nah, seperti Bapak jelaskan tadi ya, baik itu dalam berinteraksi, melakukan kegiatan masing-masing, serta memelihara kelangsungan hidup mereka. Nah, selain itu, ruang juga memiliki atau mempunyai unsur-unsurnya sendiri. Nah, seperti apa unsur-unsurnya? Nah, unsur alam, kemudian unsur sosial, unsur budaya, unsur ekonomi, dan unsur politik. Nah, contoh dari unsur alam itu seperti lautan, sungai, danau, gunung, dan lain sebagainya.
Nah, unsur sosial itu seperti pertumbuhan penduduk, dinamika penduduk, transmigrasi penduduk, pokoknya yang berhubungan dengan manusia. Nah, seperti itu ya kalau yang sosial. Nah, kalau yang budaya, Pak. Nah, kalau yang budaya itu seperti halnya kebiasaan. Nah, kita tahu bahwasanya kalau kita berbicara ya mengenai kebiasaan itu tidak terlepas dari perbedaan. Nah, misalnya kebiasaan yang ada di Pulau Bengkalis sama yang ada di Pulau Jawa kan itu pasti berbeda ya kan? Nah, itu salah satu unsur dari budaya. Nah, selain kebiasaan itu ada juga bahasa yang digunakan. Nah, misalnya bahasa yang digunakan di Pulau Jawa itu notabene-nya atau pada umumnya itu menggunakan bahasa Jawa, ya. Sedangkan di Pulau Bengkalis itu menggunakan bahasa Melayu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya itu ada ekonomi. Nah, ekonomi ini biasanya kita membahas mengenai kepuasan dalam mencari kehidupan. Seperti istilah itu kita dapat singkat dengan mata pencaharian. Baik ya kan, mata pencaharian kan beragam. Ada seperti bertani, ada seperti nelayan, ada seperti berkebun dan banyak lagi ya. Kemudian politik. Nah, politik itu juga merupakan unsur dari ruang. Nah, mengapa demikian? Seperti yang kita ketahui bahwasanya politik yang digunakan di Indonesia itu adalah politik demokrasi. Dan juga yang digunakan di Malaysia itu seperti politik kerajaan ya atau monarki. Nah, itu. Kemudian kita masuk, sebelum kita masuk selanjutnya sampai di sini jelas. Oke ya, jelas, alhamdulillah. Kemudian kita langsung masuk ke konsep. Ini ada 3, yaitu yang pertama itu adalah tempat, yang kedua adalah lokasi, yang ketiga adalah distribusi ruang. Nah, kita bahas yang pertama dulu ya, yaitu tempat. Oke. Tempat. Tempat ini merupakan bagian dari ruang. Namun, tempat ini berbeda dari ruang. Nah, karena tempat ini memiliki rujukan atau batas-batas yang dikendalikan oleh manusia. Ya, batas-batas yang dikendalikan oleh manusia. Nah, contohnya seperti apa, Pak? Contohnya itu seperti perkampungan, kota, dan lainnya. Nah, kemudian yang kedua kita masuk kepada lokasi. Lokasi. Lokasi ini mungkin sama ya dengan ruang. Seperti itu. Maka dapat kita artikan bahwa lokasi adalah posisi suatu ruang. Nah, ada 2 jenis dari lokasi ini, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Nah, lokasi absolut adalah lokasi yang ditetapkan berdasarkan posisi menurut koordinat garis lintang dan garis bujur. Maksudnya kayak mana tuh, Pak? Garis lintang dan garis bujur. Nah, kan kalau biasanya kita cari ya di internet atau di Google, misalnya kita cari Pulau Bengkalis, tet kan banyak keluar tuh. Kan pasti ada kayak angka-angka garis lintang, lintang timur, bujur barat dan lain sebagainya. Itu adalah lokasi absolut yang memiliki sifatnya itu adalah tetap yang tidak dapat diubah. Nah, berbeda dengan lokasi relatif. Lokasi relatif ini ditetapkan dengan mengaitkannya dengan lokasi yang lain. Nah, contohnya, itu seperti Pulau Bengkalis terletak dekat di Selat Malaka. Nah, seperti itu. Nah, berarti lokasi relatif ini kita menjabarkan suatu tempat atau daerah lain, tetapi kita ikutkan atau kita kaitkan dengan lokasi yang lainnya. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada distribusi ruang. Oke.
Distribusi ruang ini dapat disebut juga dengan sebaran ruang, yang mana merupakan kerulangan dari suatu objek atau kenampakan dari suatu benda di suatu lokasi. Maka dengan kata lain, distribusi ruang ini mengacu kepada suatu wilayah atau suatu tempat yang sering terjadi suatu fenomena alam. Nah, contohnya yaitu di bagian bumi mana kita dapat menemukan hutan hujan tropis. Nah, seperti itu ya. Kemudian distribusi ruang ini itu bersifat dinamis. Nah, maksud dari sifat dinamisnya ini adalah setiap kejadian dari distribusi ruang itu dapat dijelaskan sebab dan akibatnya, dapat dijelaskan prosesnya. Nah, maksudnya seperti apa, Pak? Contohnya seperti apa, Pak? Ya, contohnya itu seperti curah hujan itu terjadi karena adanya proses penguapan dan transpirasi. Nah, misalnya hujan itu, hujan itu terjadi karena penguapan air laut yang diakibatkan oleh panas matahari. Nah, kemudian mereka bertranspirasi menjadi awan. Nah, awan tersebut itu merupakan gumpalan-gumpalan air. Nah, kemudian dibawa oleh angin ke suatu daerah, kemudian terjadilah hujan. Nah, seperti itulah secara singkatnya ya mengenai distribusi ruang. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, berarti semuanya sudah paham ya. Oke, kita materi selanjutnya itu akan membahas mengenai kondisi geografis Indonesia ya. Bapak harap kalian membaca dan mempelajarinya di rumah. Untuk kondisi geografis Indonesia ini mungkin Bapak akan tanya-tanya juga ya sedikit minggu depan. Oke, baiklah, Bapak akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.